Gempa tektonik berkekuatan makro yang meruntuhkan ambisi jajaran bintang 6 tim nasional Brasil di putaran final Piala Dunia 2026 secara resmi telah menggeser epicentrum krisis dari atas rumput hijau menuju ruang sidang Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF. Kekalahan tragis 1-2 di tangan organisasi robotik Norwegia pada fase sistem gugur beberapa hari lalu tidak sekadar meninggalkan potret memilukan dari tangisan histeris Vinicius Junior dan runtuhnya hegemoni Joga Bonito di tanah Amerika Utara. Secara yuridik dan politis, eliminasi dini ini langsung meletuskan Siaga 1 pada kursi kepelatihan tertinggi. Brasil resmi tersingkir dan posisi sang arsitek legendaris asal Italia, Carlo Ancelotti, kini berada di ujung tanduk ancaman pemecatan absolut. Bagi publik sepak bola Rio de Janeiro dan barisan pandit internasional, mendapati seorang pelatih pemenang 4 gelar Liga Champions berada dalam status terancam didepak adalah sebuah anomali besar. Namun, di bawah hukum meritokrasi sepak bola Brasil yang menuntut kesempurnaan kosmetik permainan sekaligus trofi juara, kegagalan Ancelotti menjinakkan taktik Deep Low Block Skandinavia dinilai sebagai sebuah kelalaian strategi yang tidak termaafkan. Artikel analisis forensik mendalam ini akan menguliti secara tajam jeroan taktis penyebab kelumpuhan skuad Brasil, menghitung potensi penalti finansial pemutusan kontrak Ancelotti, hingga memetakan opsi plan B masa depan dinasti Seleção. Anatomi kelumpuhan sirkulasi. Mengapa formula Real Madrid Ancelotti gagal di Brasil? Alasan ilmiah pertama mengapa posisi Carlo Ancelotti terancam secara radikal bertumpu pada kegagalan metodologi adaptasi taktisnya terhadap karakteristik biologis para pemain Brasil. Di Real Madrid, Don Carlo dipuja karena memberikan kebebasan kreativitas individu, hybrid flexibility, kepada para pemain sayapnya. Namun, ketika cetak biru yang sama diterapkan dalam ekosistem turnamen makro Piala Dunia bersama Brasil, formula tersebut justru bermutasi menjadi bumerang yang mematikan. Menghadapi kerapatan zonal blok rendah 4-4-2 milik Norwegia, Ancelotti bersikeras menggunakan pakem 4-3-3 dengan garis pertahanan tinggi, high defensive line. Ia terlalu percaya bahwa bakat individu Vinicius Junior dan Rodrigo akan otomatis memenangi duel 1 lawan 1, 1v1 isolation di koridor luar. Norwegia merespons dengan menerapkan penjagaan berlapis, double cover, yang teramat disiplin, mengunci jarak antar lini tidak lebih dari 8 meter. Akibatnya, penguasaan bola bawah Brasil yang mencapai 68% hanyalah sebuah ilusi kosmetik permainan yang monoton. Brasil gagal menerapkan otomatisasi operan cepat maksimal 2 sentuhan, membuat sirkulasi bola mereka mudah diprediksi dan mengalami kemandulan konversi gol yang teramat akut. 2. Horor transisi negatif. Kegagalan mengantisipasi monster serangan balik. Alasan forensik kedua yang bikin Scaloni, yang bikin publik Brasil menuntut pemecatan Ancelotti
adalah kelengahannya dalam memitigasi resiko transisi negatif. 2 gol yang bersarang di gawang Brasil lahir dari skema serangan balik vertikal kilat yang menghukum ruang kosong di belakang bek sayap Brasil yang naik terlalu tinggi. Matriks defisit taktis, 2 gol Norwegia. Gol pertama, defisit jangkar. Gol kedua, kepanikan mikro. Gelandang bertahan terlambat pres. Bek sayap telat lakukan track back. Celah spasial vertikal terbuka. Striker lawan bebas lepas tembakan. Area kotak penalti kalah fisik duel. Umpan tarik, cutback, jebol gawang. Di bawah pengawasan Ancelotti, lini tengah Brasil yang dikomandani Bruno Guimarães tidak dibekali imunitas filter defensif yang Spartan. Begitu bola bawah hilang di sepertiga akhir lapangan, tidak ada upaya penekanan instan, counter pressing yang agresif untuk merusak trayektori umpan panjang lawan. Bek tengah dipaksa melakukan isolasi duel fisik darat melawan striker monster jangkung Norwegia tanpa adanya perlindungan horizontal dari lini kedua. Ketidakmampuan Ancelotti mengubah skema transisi ini di paruh kedua pertandingan membuktikan adanya kekakuan strategi, tactical rigidity, yang meruntuhkan marwah pertahanan jajaran bintang 5. 3. Aspek yuridik kontrak, tekanan finansial, dan klausul target CBF. Terancamnya posisi Don Carlo tidak sekadar bergulir di ranah perdebatan taktis media sosial, melainkan telah menyentuh aspek hukum kontrak kerja bersama CBF. Ketika Presiden CBF memboyong Ancelotti keluar dari Santiago Bernabeu, ada lembar kesepakatan yuridik yang mengunci target makro yang sangat spesifik. Klausul perjanjian kontrak resmi CBF. Target minimal menembus babak semifinal PBD. Realisasi nyata tersingkir di babak awal gugur. Hukum output pelanggaran indikator kinerja. Hasil, CBF berhak aktifkan klausul pemecatan. Kontrak Ancelotti memuat klausul indikator kinerja utama atau KPI, di mana kegagalan menembus babak semifinal Piala Dunia 2026 memberikan hak absolut bagi CBF untuk mengevaluasi atau memutus kemitraan secara sepihak tanpa harus membayar denda kompensasi penalti penuh secara eksponensial. Kini, dengan realitas eliminasi dini di babak awal sistem gugur, faksi oposisi di dalam internal CBF tengah menekan sang presiden untuk segera menandatangani surat pemecatan demi meredam kemarahan publik nasional yang tangki kesabarannya telah mencapai titik nadir. 4. Krisis ketenangan mikro ruang ganti, hilangnya otoritas emas. Faktor internal terakhir yang membuat masa depan Ancelotti kian pekat di Brasil adalah indikasi runtuhnya ketenangan mikro di dalam ruang ganti pasca pertandingan. Laporan forensik dari jurnalis investigasi di Miami menyebutkan sempat terjadi friksi verbal tingkat tinggi antar pemain senior terkait pembagian beban taktis di lapangan. Gaya manajemen Ancelotti yang cenderung tenang dan mengandalkan kedewasaan emosional pemain, soft management style, dinilai tidak lagi efektif untuk mengendalikan ego masif para bintang muda Brasil yang sedang terguncang hebat akibat stres kegagalan. Ketika para pemain mulai mempertanyakan efektivitas rencana permainan, game plan, yang disusun oleh staf kepelatihan, maka otoritas emas seorang pelatih secara otomatis mengalami devaluasi radikal. Jika CBF membiarkan kondisi pembusukan internal ini berlarut-larut,
Proses pembangunan kembali, rebuilding, skuad menuju Copa America mendatang dipastikan akan berjalan pincang. Kesimpulan, akhir dari romantisasi pelatih asing di negeri Samba. Pada akhirnya, krisis stratosfer yang menimpa Carlo Ancelotti pasca tersingkirnya Brasil dari Piala Dunia 2026 menegaskan satu kebenaran dingin dalam industri sepak bola modern, bahwa nama besar, untayan trofi masa lalu, dan keanggunan reputasi tidak akan pernah menjadi tameng imunitas yang sah di hadapan kejamnya tuntutan meritokrasi hasil lapangan. Romantisasi CBF yang sempat meyakini bahwa pelatih asing asal Eropa adalah juru selamat instan untuk mengembalikan trofi jajaran bintang 6, kini resmi lumat menjadi abu tragedi di tanah Amerika Utara. Keputusan akhir kini berada sepenuhnya di bawah kendali pena Presiden CBF. Apakah mereka akan mempertahankan Ancelotti dengan memberikan perpanjangan waktu pembenahan taktis yang pragmatis, atau memilih mengaktifkan rencana darurat Plan B dengan mengembalikan takhta kepelatihan kepada arsitek lokal yang lebih memahami denyut nadi kultural sepak bola Samba? Satu hal yang pasti, marwah jersey kuning Seleção kini menuntut tindakan revolusioner yang cepat, membuktikan kepada seisi bumi bahwa di bawah kolosal tekanan sejarah pertahanan dan penyerangan mereka, reformasi sains sepak bola yang disiplin wajib segera ditegakkan demi memulihkan keagungan dinasti emas yang sempat hilang sepanjang masa. Poin-poin utama terancamnya posisi Carlo Ancelotti. Krisis kursi kepelatihan Brasil. Carlo Ancelotti menghadapi ancaman pemecatan absolut oleh CBF menyusul tersingkirnya Brasil secara tragis dari Piala Dunia 2026 usai kalah 1-2 dari Norwegia. Kegagalan cetak biru taktis. Strategi formasi cair 4-3-3 milik Ancelotti dinilai lumpuh mekanis, gagal membongkar kerapatan zonal benteng baja di Pulau Blok Skandinavia. Defisit filter lini tengah. Don Carlo dianggap lalai dalam memitigasi risiko transisi negatif, membiarkan garis pertahanan tinggi tim dihukum dengan kejam oleh 2 gol serangan balik cepat lawan. Pelanggaran klausul yuridik kontrak. Target minimal menembus babak semifinal yang tertuang di dalam lembar kontrak CBF resmi dilanggar, memberikan celah hukum pemutusan hubungan kerja sepihak. Runtuhnya ketenangan mikro internal. Indikasi friksi verbal di ruang ganti pasca eliminasi mempercepat devaluasi otoritas emas Ancelotti di mata barisan pilar bintang muda Seleção.